Anggaran, terlebih dari awal PD Perjuangan sudah mengingatkan ini. Apakah memang sudah waktunya? Apakah memang sudah kebutuhan? Nah, proses ini yang kita pertanyakan, bukan soal kalau teman-teman ini kan bicara tapi menyetujui anggarannya. Aduh. Inilah yang saya katakan, mereka ini tidak mengerti apa yang dibicarakan. Anggaran tentang kereta cepat ini tidak ada persetujuan DPR karena ini bisnis to bisnis. Ada kembali di interupsi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita langsung ke Bang Yudi. Tadi agak nanggung ya. Tadi mau jelas. Coba Anda jelaskan lagi Bang Yudi, sejauh apa sih sebenarnya indikasi korupsi di proyek WUSH ini? Ya, kalau KPK sudah bicara dengan tegas bahwa ada terjadi markup, ya kita berharap bahwa KPK bisa membuka kotak Pandora ya terkait dengan kasus ini. Dan kalau kita bicara mengenai markup, ya pasti ya itu terkait dengan pertama anggaran, ya anggaran yang seharusnya berapa dinaikkan jadi berapa, yang real menjadi dinaikkan. Atau yang kedua pembangunan, misalnya kereta, lahan, ya kemudian rel keretanya, sistemnya, ya dan lain sebagainya. Ya itu pasti hanya di dua itu. Nah, kalau kita bicara bahwa KPK masuknya di dua itu, maka tentu KPK menggunakan sistem investigasinya makan bubur panas. Nah, ya, jadi kita maksudnya apa tuh? Dari pinggir dulu. Artinya dari pinggir dulu baru ke atas gitu ya. Nah, kalau bicara bahwa KPK sudah melakukan ini dari awal tahun ya, artinya sudah 10 bulan. Ya kalau kita bicara pengalaman saya kan selain penyidik juga dulu penyelidik ya. Bicara mengenai penyelidikan 10 bulan itu tentu sudah banyak yang didapatkan oleh KPK. Nah, itu yang pertama. Tapi karena publik ini ragu loh Bang kalau ini nggak bakal itu. Nah, ini menarik ya, ketika ada yang menarik dalam undang-undang KPK, penyelidik ya begitu menemukan bukti permulaan terkait adanya tindak pidana, maka dalam waktu 7 hari ya mereka harus melaporkan kepada pimpinan KPK untuk segera diadakan gelar perkara. Nah, dalam gelar perkara ini ya nantinya akan naik ke proses penyidikan. Artinya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang ternyata penyelidik belum menemukan bukti permulaan. Nah, kita harapkan ya kan ini kan sudah ramai. Ya tentu KPK bisa gerak cepat nih. Ya biasanya kalau KPK penyelidiknya itu ada tekanan dari luar, ya biasanya makin ngegas gitu ya. Itu harapan kita. Tapi setidaknya gini, KPK sudah serius ya. Jadi jangan lagi diojok-ojok ya. Tadi bisa dikatakan intinya tidak berarti Anda yakin ya kalau KPK itu akan bisa memberantas ini? Oh, saya yakin. Oke, saya ke Bang Bestari kalau gitu. Dilakukan. Bang, investasi ternyata ada indikasi korupsi. Kalau kita bicara korupsi, maka harus, tadi udah disampaikan loh, berdasarkan bukti yang cukup, permulaan yang cukup. Saya agak terkesima juga mendengar Bang Yudi ini 10 bulan ini belum ada bukti permulaan yang cukup gitu. Artinya mari kita berpositif thinking bahwa nggak ada masalah di sini, berjalan sesuai rule of the game, sesuai dengan perundang-undangan, dengan aturan-aturan yang mengikat di bawahnya. Sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin menjaga itu, menghadirkan kepada masyarakat pelayanan terbaik. Itu satu. Kedua, pada kesempatan ini juga baik sebetulnya menjadi semacam motivasi juga ini bagi KPK. Perhatian terhadap WUSH ini harusnya menjadi motivasi kepada KPK untuk juga secara simultan menjawab juga kegelisahan masyarakat itu di dunia sosial media yang menyatakan kami belum puas terhadap penyelesaian Bank Senturi itu. Kami belum puas terhadap itu, bagaimana dijual Indosat itu kemana uang itu. Kami belum puas itu terhadap bagaimana itu gas tangguh itu dijual ke Jepang itu dengan harga yang sangat murah. Ketika kita bicara tentang WUSH belinya mahal, marah-marah, gitu kan? Padahal ini baik untuk masyarakat, mantap Pak Jokowi. Tetapi ketika ada gas dijual murah, nggak ada yang bunyi. Bung Ferdinand aja nggak bunyi.
Termasuk fraksi-fraksinya juga nggak punya. Agak heran juga saya. Belum lagi kita bicara tentang hambalan dan yang lain sebagainya. Yang saya yakin Bung Yudi ini tahu banyak. Tunjuk sana, Bang. Bung Yudi ini tahu banyak. Tapi sebelum saya ke Bang Yudi, nanti kita sambil makan sate kita bicara lagi yang mana lagi ya. Oke. Tapi saya ke Bang Ferdinand dulu. Bang, indikasi korupsinya seperti apa nih? Bahkan udah lama waktu itu katanya di tahun 2015 Bu Mega juga udah wanti-wanti soal proyek ini. Ya, jadi memang itulah yang saya mau luruskan teman-teman kita ini supaya tidak melulu membenarkan apa yang tidak benar. Pokoknya tidak merasa apa yang dibuat Jokowi itu adalah semua maha benar adanya. Nah, disinilah yang mau kita kritik dan kita ingin dituntaskan dalam proses penyelidikan hukum adalah prosesnya. Karena bagi kita janggal sebuah proyek B2B, business to business. Tentu kan motivasi bisnis itu adalah keuntungan. Kemudian dibicarakan seolah-olah ini tidak mencari untung. Berarti Anda tidak berpihak kepada wong cilik. Ketika itu harusnya PDI Perjuangan menyatakan jangan berbisnis dong dengan masyarakat. Saya mau jelaskan supaya Anda itu tidak ditertawakan rakyat Jadi jangan kemudian klaim sebagai partai wong cilik, tetapi ketika wong cilik mendapatkan manfaat, lari malam. Kalau Pak Bestari harus mau mengambil forum ini 1 jam, kita boleh persilakan juga. Tapi ya sedikit beretika lah. Kita lagi bicara, jangan dipotong-potong. Justru kita ini saling menjaga etika, Bu. Ketika Anda menyatakan bahwa presiden ini buruk, apakah Anda baik? Kan begitu pertanyaannya. Begitu loh. Oke, baik. Silakan Bang Ferdinand, lanjutkan. Kita kasih kesempatan dulu Bang Ferdinand. Oke, silakan. Jadi kita biasakan diskusi ini supaya tidak ditertawakan masyarakat. Iya, diskusi ini harus mencerdaskan. Jadi begini, ini mau mencerdaskan. Bukan menyalahkan-nyalahkan orang. Ini justru mau mencerdaskan. Anda bersetuju terhadap paket itu. Oke, baik. Silakan Bang Ferdinand. Ini untuk mencerdaskan masyarakat. Itu yang kita minta, supaya segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita bicarakan adalah prosesnya. Prosesnya yang kita curigai, ini terdapat banyak kejanggalan. Terlebih dari awal PD Perjuangan sudah mengingatkan ini. Apakah memang sudah waktunya? Apakah memang sudah kebutuhan? Nah, proses ini yang kita pertanyakan, bukan soal kalau teman-teman ini kan bicara mengingatkan tapi menyetujui anggarannya. Aduh. Inilah yang saya katakan, mereka ini tidak mengerti apa yang dibicarakan. Anggaran tentang kereta cepat ini tidak ada persetujuan DPR karena ini bisnis to bisnis. Anda ngerti nggak bisnis to bisnis? Dari mana bisnis to bisnis? Aduh. Sebentar, yang bilang bisnis to bisnis sekarang dari mana bisa? Bagaimana kemudian ini undang siapa sih jadi narasumber yang diundang? Tidak ada sosialisasi kepada DPR. Kita kasih kesempatan sedikit lagi. Terakhir, ini bisnis to bisnis, makanya juga Pak Purbaya menolak melibatkan APBN membayar itu. Nah, sekarang mereka membantah ini bukan bisnis to bisnis. Jadi yang mau kita selidiki itu sekarang adalah prosesnya. Kalau yang disampaikan teman-teman ini kan hanya bicara impian-impian berkelanjutan. Itu cerita lain yang dengan proses. Seperti Shinkansen Jepang itu panjang rutenya total semua itu sekitar 2000 km. Di Cina puluhan ribu kilometer. Di kita hanya 120 km. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa iya anggaran sebesar itu layak untuk ini? Jadi kalau dibandingkan juga tadi dengan MRT itu adalah lanjutan dari transportasi umum di Jakarta secara regional. Sebelum kita bandingkan dengan MRT dan LRT, kalau dibilang itu tidak rugi, itu salah mereka. Sebelum kita bahas ke sana, Bang Ferdinand, kita ke Bang Andi dulu. Tadi katanya keuntungan sosial atau social oriented investment. Enggak, saya enggak perlu catatan. Kita balik lagi lah. Apa yang kata Bang Bas itu ya, mengenai kereta usi ini, jelas itu juga ada dibicarakan di DPR. Tidak dibicarakan, jelas dibicarakan. Kenapa dibicarakan di DPR? Saya pada saat itu juga adalah staf ahli di DPR. Dan saya tahu. Seperti apa pembahasannya, Bang? Ya, pembahasan itu memang pro kontranya sangat luar biasa. Ya, tapi poinnya apa? Poinnya disetujui. Ya, poin itu. Karena yang kedua, karena disetujui. Ini proyek tidak membutuhkan persetujuan DPR. DPR itu bicara dalam konteks pengawasan, bukan persetujuan. Loh, persetujuan yang ngaran itu dari mana? Gimana biasanya itu tidak menggunakan DPR. Ini menyesatkan publik namanya. Persetujuan DPR dalam proyek bisnis to bisnis itu tidak dibutuhkan. Pengawasan, ya. Sebentar, kita enggak supaya rakyat tidak sesat. Silakan lanjutkan dulu, Bang. Menyesatkan oleh Ferdinand, maka saya harus lanjutkan. Silakan sedikit kita poinnya, Bang, silakan. Ya, poinnya adalah bahwasannya ini proyek ya, walaupun B2B, tapi di sini ada namanya public sector obligation-nya juga.
public service obligation itu. Kenapa? Ini nantinya akan menjadi konektivitas seluruh Jawa. Dan tidak pada saat ini memang 142 kilo. Kalau yang artinya menguntungkan itu lebih dari itu. Tapi tetap juga itu pasti juga merugi. Haramain yang di Arab Saudi juga rugi. TGV itu juga rugi. Oke. Ya. Tapi apa di situ? Kalau kita bicara PSO, kita tidak bicara keuntungan. Ya, Bang Andi, kita tadi balik lagi soal ketika di DPR, Anda tadi katakan ada pro dan kontra. Kemudian disetujui apakah karena Pak Presiden, waktu itu Pak Jokowi adalah Presiden, dan juga yang tidak setuju banyak yang dikat. Kita akan bahas itu Bang setelah jeda, tetap di Interupsi.